kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bab 1 dengan anggota Nadia Sausan Alia, Widin Johan Tampu Bolon, Cindy Reveri, Aisyah Apriani, dan Ika Andrian. Mari kita mulai dengan rangkaian materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Pengertian sistem politik Indonesia. Secara etimologis, sistem politik Indonesia berasal dari 3 kata, yaitu sistem, politik, dan Indonesia. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang memiliki 2 arti, yaitu 1. Keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian yang dikemukakan oleh Srode dan Voigt. 2. Hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen secara teratur, dikemukakan oleh Awot. Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani polis, yang artinya negara, kota. Pengertian sistem politik menurut David Aston masih memegang posisi kunci dalam studi politik negara. Variabel-variabel kunci dalam memahami sebuah sistem adalah sebagai berikut. 1. Struktur adalah lembaga politik yang memiliki keabsahan dalam menjalankan fungsi sistem politik dalam konteks negara atau sistem politik. Misalnya, struktur, input, proses, dan output. 2. Nilai adalah komunitas utama yang didistribusikan oleh struktur-struktur di setiap sistem politik, yang wujudnya adalah A. Kekuasaan, B. Pendidikan dan penerangan, C. Kekayaan, D. Kesehatan, E. Keterampilan, F. Kasih sayang, G. Kejujuran dan keadilan, H. Kesengganan atau respect. 3. Norma adalah peraturan, baik tertulis maupun tidak, yang mengatur tata hubungan antar aktor dalam sistem politik. 4. Tujuan sistem politik, seperti halnya norma, juga terdapat dalam konstitusi. 5. Input dan output adalah 2 fungsi dalam sistem politik yang berhubungan erat. Dalam karyanya yang lain, A Framework for Political Analysis 1965 dan A System Analysis of Political Life 1965, Chilot menyebutkan bahwa Aston memulai mengembangkan serta memerinci konsep-konsep yang mendukung karyanya sebelumnya. Penjelasan yang abstrak dengan mencoba mengaplikasikannya pada kegiatan politik konkret dengan menegaskan hal-hal berikut. 1. Masyarakat terdiri atas seluruh sistem yang ada di dalamnya serta bersifat terbuka. 2. Lingkungan biologis berhubungan dengan keturunan ras. 3. Lingkungan psikologis. 4. Lingkungan sosial. 5. Lingkungan eksosiental adalah bagian lingkungan fisik serta sosial yang terletak di luar batasan sistem politik dan manusia tempat sistem politik berada. Sistem ekologi internasional contohnya. Sistem ekologi internasional adalah keterpisahan negara berdasarkan benua, kelangkaan sumber daya alam, geografi, wilayah berdasarkan lautan, isu lingkungan seperti global warming atau berkurangnya hutan atau paru-paru dunia. Sistem politik internasional contohnya adalah PBB, NATO, ASEAN, ANZUS, European Union, kelompok negara Asia Afrika, blok-blok perdagangan, dan poros-poros politik khas yang menjadi fenomena di berbagai belahan dunia. Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut, lingkungan intra-masyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia. Di antaranya adalah landasan rohani bangsa, falsafah negara, doktrin politik, ideologi politik, dan sistem nilai. Ciri-ciri, unsur, dan sifat sistem. Sistem politik memiliki 2 ciri-ciri, yakni yang pertama ciri-ciri sistem. Terdapat 2 ahli yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama, menurut Elias M. Awad, ciri-ciri sistem adalah terbuka, terdiri atas 2 atau lebih subsistem, saling bergantung, kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya, kemampuan untuk mengatur diri sendiri, tujuan dan sasaran. Kedua, menurut Voigt, Jr. dan William Ashcroft, ciri sebuah sistem bersifat perilaku yang bertujuan, menyeluruh, terbuka, melakukan kegiatan transformasi, dan saling terikat mekanisme kontrol. Yang kedua, ciri-ciri pokok dari sistem.
Menurut Elias M. Awad, ciri pokok dari sebuah sistem meliputi mempunyai tujuan, mempunyai batas, memiliki sistem terbuka dan arti berinteraksi dengan lingkungan, terdiri atas berbagai unsur atau komponen yang saling bergantung, melakukan kegiatan atau proses transformasi atau proses mengubah masukan menjadi keluaran, dan memiliki mekanisme kontrol yang memanfaatkan umpan balik. Berikut bagan berdasarkan Madrid dan Ross 1982 dan bagan sistem unsur dan tujuannya. Sistem dalam bentuk tubuh memiliki unsur organ-organ dan kerangka. Tujuannya homeostasis. Yang kedua, sistem berbentuk negara memiliki unsur legislatif, eksekutif, dan yudikatif, memiliki tujuan kesejahteraan. Yang ketiga, sistem dalam bentuk DPR memiliki unsur anggota, perlengkapan bangunan, PNS. Tujuannya untuk undang-undang. Sifat dasar dari sebuah sistem. Yang pertama, perilaku yang memiliki tujuan bersama. Yang kedua, holism. 3, keterbukaan, transformasi persoalan, keterkaitan antar persoalan, dan mekanisme pengawasan. Ruang lingkup ilmu politik. Definisi tentang ilmu politik menurut Subakti adalah pengetahuan yang memikirkan dan mengkaji secara mendalam urusan negara dan kenegaraan yang berhubungan dengan penguasa, pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat. Salah satu fokus perhatian ilmu politik dalam masalah kekuasaan adalah upaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan, dan bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan. Bidang kajian ilmu politik meliputi 1. Teori-teori yang digunakan dalam ilmu politik meliputi latar belakang berkembangnya gagasan ilmu politik. 2. Lembaga politik, konstitusi, pemerintah, pemerintahan di daerah, peran dari ekonomi dan sosial di pemerintahan, serta fungsi dari lembaga politik. 3. Keberadaan partai politik sebagai lembaga di masyarakat. 4. Hubungan dalam dunia internasional. Kata politik merujuk pada dua artian, yakni segi kehidupan manusia untuk kekuasaan dan tujuan yang hendak dicapai. Sejarah sistem politik Indonesia. Dalam sejarahnya mengalami beberapa tahapan, diantaranya 1. Pada masa Orde Lama atau parlementer. Periode ini berlangsung 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Yaitu pada era Presiden Soekarno yang menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Melalui perjanjian antara 3 negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur, dihasilkan perjanjian pembentukan Negara Kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa sistem pemerintahan parlementer terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD 1945, antara lain berubah fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR. Lalu terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BPKNIP didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah sistem parlementer kabinet semu. Landasannya adalah UUD 50 pengganti konstitusi RIS 49. Sistem pemerintahan yang dianut adalah parlementer kabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu dengan ciri sebagai berikut. 1. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. 2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. 3. Presiden berhak membubarkan DPR. 4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. 2. Pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru diawali dengan pengangkatan Soeharto sebagai presiden melalui Super Semar. Pada masa Orde Baru ini, pemerintahan bertekad untuk menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Sistem yang ditetapkan adalah demokrasi Pancasila dan sistem presidensial. Pada masa Soeharto, komunikasi antar partai politik yang mendudukan wakilnya di DPR MPR tidak lagi bisa menampung aspirasi rakyat. Kekuasaan politik Indonesia berpusat pada presiden. Maka pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan diganti oleh Wapres Profesor B.J. Habibie. Andreas Ficker, seorang associate profesor di Universitas Wollongong, Australia, membagi sejarah Orde Baru dalam 3 babak yang saling berkaitan, yaitu 1. Periode honeymoon. Periode ini terjadi pada 1967 sampai 1974 sebagai fase honeymoon. Pada periode ini, sistem politik di negeri ini relatif terbuka. Periode ini diakhiri dengan peristiwa Malari. 2. Periode Stalinis.
Periode ini terjadi pada tahun 1974 sampai 1988 atau 1989, yang disebut sebagai fase Stalinis. Pada fase ini, otoritarianisme menjadi ciri yang mengedepankan dalam arena kepolitikan di Indonesia. 3. Periode keterbukaan. Periode ini berlangsung pada akhir 1980-an. Pada masa ini muncul kekuatan yang sebelumnya berseberangan dengan kekuasaan. 4. Periode krisis. Dimulai dengan krisis moneter, kurs rupiah merosot tajam sehingga Soeharto menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie pada tahun 1998. Sejak itu, berakhirlah rezim Soeharto dan dimulailah era baru, era reformasi. 3. Hubungan lembaga-lembaga politik Orde Baru. Pengendalian kelembagaan pada Orde Baru dapat digambarkan oleh Presiden sebagai berikut. 1. Lembaga kepresidenan yang dominan. Ramlan Subarki menyebut ada 5 faktor yang menyebabkan Soeharto menjadi presiden yang powerful, yaitu konstitusi, budaya, otoritas pribadi, sistem politik Orde Baru yang bercorak birokratik, dan ekonomi. 2. Lembaga peradilan yang tidak independen. Menurut Subarki, selama Orde Baru, lembaga peradilan di Indonesia lebih berkaitan dengan persoalan pertumbuhan ekonomi. 4. Hubungan negara dan masyarakat. Menurut Zainuddin Maliki, melalui perorganisasi secara korporatis, inilah negara menaklukkan masyarakat sendiri. Negara dengan mudah untuk memenuhi berbagai kepentingan yang otonom, kepentingan eksklusif negara yang tidak mencerminkan aspirasi dan tuntutan masyarakat. 5. Praktik negara hegemonik dan korsif. Hegemonik adalah cara menundukkan orang lain tanpa menggunakan kekerasan, melainkan menggunakan cara-cara kultural, seperti penggunaan ideologi, agama, nilai-nilai budaya tertentu sebagai alat kekuasaan. 6. Peran militer parpol dan dampaknya terhadap HAM. Dalam konteks ini, sejalan dengan semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat, sehubungan dengan meluasnya masyarakat yang terdidik, semakin menyebar kekuatan kritis di masyarakat. 7. Kebijakan politik aliran. Menurut Robert Hefner, kemenangan Orde Baru sebagai kemenangan orang Jawa karena banyak elit Orde Baru dibesarkan dalam lingkungan Hindu Jawa, sehingga menjadikan mereka lebih kuat dari yang lain. Sikap permusuhan elit penguasa Islam telah mendorong pemerintah untuk melarang kembalinya Masyumi tahun 1966, termasuk memangkas Partai Islam dan memfusikannya ke dalam PPP pada tahun 1973. Dan itulah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa!